Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Faqala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur akan kutambah, kata Allah. Kalau kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Salawat dan salam kepada junjungan alim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man salli ala hina yusabbiha asran wa hina yumsiya asran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Sabda Rasulullah, siapa yang mau berselawat kepadaku 10 kali pagi, 10 kali sore, niscaya mendapat syafaatku kelak pada hari kiamat. Kemudian khatib tak lupa berwasiat kepada kita semua, termasuk diri khatib sendiri. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam Islam. Sidang Jumat yang berbahagia, kewajiban haji disebutkan di dalam Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Diwajibkan haji kepada manusia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu mengadakan perjalanan. Istata' artinya yang mampu lahir batin, mampu dalam bidang keuangannya, mampu dalam kesehatan fisiknya. Kemampuan inilah yang menjadi dasar orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah haji. Faman farada fihinna al-hajja fala rafath, siapa yang dapat kesempatan untuk naik haji, janganlah dia berkata-kata kotor, sekalipun bergurau, humor, tidak boleh yang mengarah ke kiri, mengarah ke kotor, apalagi mencaci maki, marah-marah atau saling membenci, itu sangat dilarang. Wala fusuqa, jangan membuat perbuatan fasik. Misalnya perbuatan fasik itu mengambil batu-batu misalnya di Musdalifah, sebahagian dimasukkannya dalam kantongnya untuk melempar jumrah. Tapi orang yang berbuat fasik diambilnya sebahagian pula untuk dibawa pulang ke tanah air. Ini batu dari Musdalifah, bikin cincin atau apa saja, itu tidak boleh. Itu namanya fasyik. Apalagi menganggap batu-batu itu ada khasiat tertentu untuk dirinya, itu tidak boleh. Wala jidala fil hajj, jangan pula bertengkar. Misalnya putaran mengelilingi Ka'bah, harus mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Kemudian 7 kali pula bolak-balik dari Safa dan Marwah. Selalu pertengkaran orang suami istri. Kata suaminya sudah cukup 7, kata istrinya belum.
bertengkarlah dia. Seperti apa bertengkarnya di tanah air, terbawa-bawa ke tanah suci. Itu tidak boleh. Kalau memang istrinya merasa kurang, menurut suaminya sudah cukup, ikutkan saja. Berlebih satu pun tidak apa. Yang penting sampai tujuan. Jangan pula menjadi pertengkaran. Wala jidala. Dan kemudian persiapkanlah bekal. Apa bekalnya? Khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah jiwa yang takwa. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tercatat oleh Arab Saudi bagian administrasi yang paling tinggi ketaatannya adalah orang-orang dari Indonesia. Karena orang-orang dari Indonesia dia melakukan manasik dulu sebelum berangkat haji. Sedangkan orang-orang dari Afrika, orang-orang hitam itu dia tidak manasik, langsung saja. Ketika dia telah sampai 7 kali mengelilingi Ka'bah, langsung saja dia keluar secara lurus. Seharusnya tidak, ikutkan irama berkeliling dulu, beransur-ansur ke pinggir. Tapi yang tidak manasik, langsung saja dia paksakan harus lurus. Selesai 7 itu dia menerobos rombongan-rombongan orang. Bukan dia ikutkan ibarat putaran air beransur-ansur ke pinggir. Tidak seperti itu. Nah, inilah orang Indonesia terkenal dengan ada manasiknya, dipatuhi, dan paling tertib di antara seluruh jemaah haji dunia yang hadir di Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kemudian masalah kurban yang kita laksanakan pada hari raya Idul Adha itu dari peristiwa Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail tidak jadi dikorbankan. Itu hanya mendidik jiwanya bagaimana tulus, seandainya dikorban pun dia sudah rela. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menggantikan korban Ismail itu dengan seekor kibas. Seperti apa kibasnya itu? Seperti itulah seharusnya yang kita korbankan di Indonesia, tanah air. Seperti apa kibas pengganti Nabi Ismail itu bersama dengan Nabi Ibrahim? Kibasnya yang pertama bulu-bulunya indah. Yang kedua dia dicintai. Sayang kita dengan ternak itu. Jadi kita mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Dalam ayat lain dinyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum dapat mencapai kebaikan sebelum kamu mengorbankan dari sebahagian apa yang kamu cintai. Jadi hewan yang kita korbankan itu yang indah dan yang kita cintai, seperti kibas Nabi Ismail alaihi salam. Yang ketiga, dia gemuk, berdaging. Bukan kita pilih yang kurus, tinggal tulang, tapi yang berdaging. Nah, itulah yang dikorbankan, menjadi persyaratan bagi kita di tanah air dan bagi umat Islam seluruh dunia. Pilihlah hewan yang terbaik, yang kita sayang padanya, yang berdaging, lalu kita ikhlaskan lillahi ta'ala mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ikhlas sekali kita melaksanakannya, bukan hanya ibadah kurban, juga ibadah-ibadah yang lain. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, baru-baru ini terjadi di Gaza, seorang tentara Israel namanya David Alian. Ketika dia membawa tank markavanya di bengkolan-bengkolan jalan di Gaza, nampaklah seorang anak yang membaca
Al-Quran di bengkolan itu. Padahal di sekelilingnya asap bercampur darah bekas bom Israel. Jalan-jalannya dipenuhi pula oleh tentara Israel dan tank Markava yang terkuat di dunia. Tapi si Khalid, anak umur 11 tahun, dia membaca Al-Quran di simpang jalan yang sempit itu. Lalu didatangi oleh David Elliot. Apakah kamu tidak takut dengan bom yang turun dan musuh-musuh kalian, kami tentara Yahudi? Jawabnya, aku hanya takut kepada Allah. Kemudian dia tanya, orang memperebutkan tanah Gaza ini antara Hamas dengan Yahudi, punya siapa sebetulnya tanah ini? Dijawab oleh Khalid, tanah ini milik Allah. Terkejutlah tentara Israel ini. Apa yang dijawab? Jawabannya hanya Allah. Lalu dikatakannya, kamu sendiri di bengkolan jalan yang sempit ini, mana orang tuamu? Katanya, ayahku sudah ada di sisi Allah. Mana ibumu? Ibuku telah duluan di sisi Allah. Kenapa engkau sebut dia berada di sisi Allah? Karena dia mati syahid. Dia dalam keadaan berjuang. Di samping dia membela agamanya, membela dirinya, membela negaranya. Itu semuanya adalah karena Allah. Mendengar ucapan apa saja yang ditanyakan, dijawabnya Allah. Bagaimana kalau kamu kena bom di simpang ini, tidak ada yang melindungimu? Apa jawabnya? Aku serahkan kepada Allah. Bukankah abangmu, teman-temanmu sudah mati? Kok kamu tidak takut? Iya, aku hanya takut kepada Allah. Gemetar hati David Elliot. Tidak jauh dari bengkolan yang sempit itu, peluru dari Iran menyasar ke tempat itu. Puluhan tank yang dibawa tentara Israel di depannya hancur dan bangunan-bangunan roboh. Sedangkan David Elliot terpelanting ke bangunan-bangunan yang runtuh itu, dan tank yang dibawanya juga hancur. Mendengar ledakan itu, datanglah si Khalid umur 11 tahun ke tempat ledakan itu yang beberapa ratus meter dari bengkolan yang sempit itu. Dia lihat ada orang yang terkubur di dalam runtuhan bangunan, tetapi dia tidak luka parah, hanya luka kecil. Didekatinya, rupanya pingsan orang yang tadi dia temui, namanya David Elliot. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, si Khalid umur 11 tahun tadi menarik tangan David Elliot dari dalam reruntuhan itu dan mampu karena tidak terjepit begitu kuat, dan diberi minum. Ketika diberi minum itu, dia memandang, inikah Khalid yang tadi yang ketemui benar? Kenapa engkau bisa sampai ke sini? Jawabnya, dituntun oleh Allah. Nah, menangislah, runtuh hatinya si David Elliot ini mendengar ucapan Allah, Allah dari seorang anak yang juga menetes air matanya karena ayah dan ibunya telah berada di sisi Allah. Kemudian si David Elliot itu menanyakan di mana musholla, di mana masjid. Ternyata jauh dari situ, dan akhirnya dengan terhuyung-huyung, dengan jalannya tertatih-tatih menuju suatu musholla kecil yang atapnya sudah runtuh, bertemu dengan imam. Dikatakannya, aku ingin bersyahadat masuk Islam. Imam mengatakan, boleh, kamu diterima masuk Islam, tapi aku adalah musuh kalian, aku adalah tentara Zionis. Apakah boleh masuk Islam? Islam terbuka untuk siapa saja, karena Islam itu mendekatkan diri kepada Allah. Maka kesombongannya, kebencian terhadap Palestina semenjak dari TK sampai dia kuliah, sangat benci kepada Palestina.
runtuh kebencian itu dan bergantilah dengan rasa kagum. Betapa orang-orang yang bertakwa, anak kecilnya, imamnya, masyarakatnya, semua sebutannya Allah, Allah. Rupanya gemetar juga hatinya, sesuai dengan ayat Al-Quran dikatakan, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tatkala disebutkan nama Allah, ada gemetar di hatinya. Akhirnya David Alien itu ditukar namanya Muhammad Daud Alien. David ditukar dengan Daud, Muhammad Daud Alien. Dia menyatukan masuk Islam dan dia meninggalkan lapangan perang dan dia pergi ke berbagai negara. Dia berceramah di sana dan menulis buku yang berjudul Suara Anak Gaza. Suara-suara dari anak yatim piatu Gaza menggugah seluruh dunia betapa sesungguhnya mereka bukan hanya mengorbankan hewan, bukan hanya mengorbankan benda kesayangannya, nyawanya sendiri pun dia korbankan untuk menunjukkan kebenaran Islam di muka bumi ini. Kaum muslimin dan jemaat yang berbahagia, semoga korban hewan yang kita lakukan di masjid ini adalah merupakan pengorbanan jiwa kita, bahkan nyawa kita pun sanggup kita korbankan di sisi Allah. Sebagaimana Nabi Ismail mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, laksanakan korban itu, insyaallah engkau dapati aku dalam keadaan sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ahmaduhu ala ni'amihi al-ghidhar wa ashkuruhu ala kisamihi al-midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-aqyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rabbana, kami yang berada di Indonesia ini hanya mengorbankan hewan bagi siapa yang mampu. Tapi ada juga orang yang mampu yang tidak melaksanakan korban. Rasulullah mengatakan, janganlah kamu mendekati sholat hari raya kami. Ya Allah, ya Rabbana, semua yang mampu semoga dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan saudara-saudara kami di Palestina, mereka tidak mengorbankan hewan karena tubuh mereka sendiri yang dikorbankan oleh orang-orang yang zalim, Zionis yang jahiliyah, laknatullah. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kesabaran kepada saudara-saudara kami di Palestina, saudara-saudara yang kami cintai,
Tidak ada yang dapat kami berikan selain dari doa. Fansurna anil qaumiz zalimin. Ya Allah, tolong bantulah kami dari kezaliman orang yang kafir. Ya Allah, ya Rabbana, kami di Indonesia sedang berada dalam krisis kepemimpinan. Karena itu ya Allah, berikanlah pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada kami, yang mencintai Engkau, yang takut kepada Engkau, dan mencintai kami sebagai rakyatnya. Ya Allah, jadikanlah pemuda-pemuda kami dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang bertakwa di masa yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allah salih. Allahu akbar. Allah kabir. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون.
ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده السماوات إن شيء الله أكبر التحيات وعليك الله وعلى عباده إله إلا الله اللهم صل على سيدنا كما صليت بارك
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب الهداية وأبواب الاستقامة وأبواب الجنة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم إنا ومنكم تقبل يا كريم. الله الحمد لله. بدوية شرع الله سبحانه
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر ارزقني الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إياك من الشر غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم من شر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله الله أكبر وارحمني وارزقني الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات السلام عليك أيها الله وعلى عباد الله الصالحين إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سيدنا محمد على إبراهيم وعلى آل كما باركت على إبراهيم السلام عليكم السلام عليكم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم أستغفر